Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan kedua dari 3 tahapan perkembangan anak-anak kita. Ya, kemarin dikatakan yaitu adibhu sab'an. Didiklah dia 7 tahun. Yaitu dari usia 7 tahun sampai usia 14 tahun. Ini yang disebut dengan usia tamyiz, di mana anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Ya, anak bisa memahami. Ya. Pada tahap ini terjadi perkembangan akal dan pemahaman yang sangat luar biasa pada anak-anak kita. Maka menjadi kewajiban bagi kedua orang tua untuk melakukan tarbiyah akliyah, mendidik akal anak-anaknya. Yang perlu difahami bahwa pendidikan itu tidak sekedar memberi makan, memberi pakaian dan sebagainya, tapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan akal si anak pada tahap ini, supaya akalnya berkembang, supaya anak nanti bisa baik akhlaknya, dia bisa bersikap dengan benar, dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, merupakan hal yang dimaklumi bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu dalam bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Dari sisi fisik, ya, maka kita melihat ada laki, perempuan, ada tinggi, ada pendek, ada besar, ada kecil, ya, ada yang warna kulitnya putih, hitam dan yang lainnya. Ya, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, maka dari sisi akhlak, tabiat, sifat, akal, itu juga demikian. Allah ciptakan manusia itu berjenis-jenis. Maka ada yang anaknya itu cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang anak itu sabar, ada yang emosional, ya kan? Ada yang perilakunya baik, ada yang kurang baik. Ya. Akan tetapi untuk yang pertama tadi, untuk bentuk fisik itu kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita tidak berkuasa untuk merubahnya. Ya, meskipun untuk zaman sekarang misalnya ada dengan melakukan operasi, ya, operasi plastik dan sebagainya. Nah, tetapi yang dituntut oleh Allah dari kita adalah bagaimana mendidik akhlak, perilaku anak-anak kita. Karena memang di situ kita diberi kemampuan untuk melakukan perubahan dan mengembangkannya. Nah, ya, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak yang misalnya pemarah kita didik supaya menjadi penyabar. Ya, anak-anak yang kecerdasannya kurang, bagaimana supaya bisa
mencapai tingkat kecerdasan minimal. Itu tugas kita. Nah, ya maka di sini orang tua harus memperhatikan kondisi akhlak anak-anaknya. Orang tua harus memberikan dukungan, motivasi, ya kan? Sehingga anak yang misalnya sudah memiliki sifat-sifat yang baik semakin meningkat. Jika diperhatikan anak-anaknya akhlak perilakunya kurang baik, maka apa? Mari ya kita dukung, kita motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, di tingkatan ketiga yaitu sahibhu sab'ah. Temanilah dia 7 tahun. Artinya apa? Dari usia 14 sampai 21 tahun kita lebih banyak, ya orang tua ini lebih banyak memposisikan sebagai teman bagi anak-anaknya. Ya. Ini yang disebut dengan tahap memasuki balik pertengahan. Nah, di mana sudah muncul tabiat-tabiatnya, ya, muncul perkara-perkara perubahan biologisnya yang berkembang, fisiknya tidak seperti anak-anak lagi, ya, menjadi lebih dewasa. Nanti akan ada perubahan fisik, ya, misalnya mulai tumbuh jenggot, kumis bagi laki-laki, ya kan, suaranya membesar, mungkin tumbuh jerawat, ya, untuk anak-anak perempuan mungkin ya buah dadanya membesar, ya, kemudian hormon-hormonnya pun juga mulai bermunculan, hormon-hormon seksualitasnya. Maka kita harus betul-betul memahami kondisi ini. Ini yang dikatakan kondisi yang sangat rawan, karena anak-anak pada tahapan ini biasanya mencari jati diri. Nah, maka di sini bantulah para pemuda ini untuk menetapkan siapa dirinya. Orang tua harus lebih banyak mendengar, lebih banyak memperhatikan apa yang dikatakan oleh anak-anaknya, menghormati pikiran-pikirannya, bersabar atas perubahan-perubahan yang terjadi dari perilaku anak-anak. Mungkin yang semula di masa 2 tahap sebelumnya itu anak-anak masih manut, nurut gitu. Nah, di tahap ketiga mungkin agak-agak ngeyel, ya, agak memberontak. Karena memang tabiat anak-anak di usia tahapan ketiga ini, mereka pengen kebebasan, mereka pengen mandiri, mereka ingin disikapi sebagai orang dewasa gitu loh. Tidak mau diperlakukan seperti anak-anak. Maka hendaknya kita bersabar. Mungkin akan ada perilaku dari anak-anak kita yang negatif, ya. Maka kita harus bersabar untuk bagaimana meluruskannya. Mayoritas orang tua itu mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Ini penentangan anak-anak mereka yang memasuki usia pemuda ini, ya, perilakunya kurang baik, akhlaknya kurang baik. Nah, ini sering mengeluhkan seperti itu. Nah, kenapa? Karena orang tua itu tidak bagus dalam bermuamalah dengan anaknya pada 2 tahapan sebelumnya, ya. Tahapan apa kemarin? Tahapan pengasuhan, ya, dan tahapan tamyiz. Gitu. Sehingga ketika masuk usia remaja, usia murahaqah, awal pemuda ini terjadi persoalan-persoalan seperti ini. Karena apa? Orang tua nggak dekat. Ya. Banyak orang tua pada 2 tahapan sebelumnya itu apa?
memperlakukan anaknya dengan sangat keras. Keras. Sangat ketat sekali. Tidak memberikan kebebasan sedikit pun. Banyak dituntut. Atau sebaliknya, ada juga orang tua yang ya masa bodoh, pembiaran, terserah. Ini. Sehingga mereka tidak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang benar, dengan pendidikan yang bermanfaat. Ya. Mereka mendidik anaknya itu ya ala kadarnya, tidak punya kurikulum, ya, tidak ada perencanaan, tidak punya tujuan dalam pendidikannya. Ya, juga di dalam mendidik mereka tidak punya dasar yang benar. Mungkin sekedar apa? Ya udahlah, ikut keumuman orang kayak apa gitu. Ya, sehingga ketika anak masuk usia SMA, wah ini mereka menghadapi badai. Ya, anaknya kok begini, anaknya kok begini gitu loh. Ya. Maka ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti kita mengalami kesulitan ketika anak kita masuk usia SMA. Bahkan sebetulnya di usia SMP pun sudah mulai ada yang seperti ini, permasalahan-permasalahan. Maka kita harus segera. Maka ada orang mengatakan adibu auladakum sigharan taqarru a'yunukum bihim kibaran. Didiklah anak-anakmu sejak kecil, maka akan menjadi sejuk matamu dengan mereka ketika mereka sudah besar. Nah, jadi pendidikan itu akan bermanfaat ketika masih muda, masih kecil. Kalau sudah tua, sudah dewasa, ini sulit dididik. Ya, seperti apa? Ranting itu kalau kita mau luruskan itu bisa. Kalau masih berupa ranting. Tetapi kalau sudah menjadi pohon, wah ini sudah nggak bisa. Udah kaku. Nah, maka berbuat baiklah engkau kepada anak-anakmu ketika mereka masih kecil. Maka nanti ketika mereka dewasa, mereka akan berbuat baik juga terhadap dirimu. Nah, maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Taala, sesungguhnya terjadinya kedurhakaan kepada kedua orang tua tidak lain disebabkan apa? Tidak adanya pendidikan yang benar kepada anak-anak ketika mereka masih kecil. Nah, ya istilahnya anak sekedar dibiarkan saja, salah pendidikannya. Nah, anak dipenuhi semua keinginannya, ya, fasilitasnya, kesenangannya. Nah, juga disebabkan karena orang tua terlalu keras, terlalu kasar. Sehingga anak ketika dewasa balas dendam, merasa dia sudah punya kekuatan. Nah, maka kewajiban kita adalah apa? Betul-betul memperhatikan anak-anak kita ketika masuk pada tahapan ketiga ini, masuk tahapan pemuda ini. Ya, ini perkara apa? Tahapan yang sangat-sangat berbahaya. Nah, dibanding dua tahapan sebelumnya, ini yang lebih berbahaya. Nah, jadi usia 14 sampai 17 tahun. Nah, karena banyak terjadi perubahan-perubahan, baik secara fisik, secara hormonal, ataupun secara emosional. Nah, kemudian kita juga perlu memahami kekhususan yang terjadi pada anak tahapan remaja ini. Ya, jadi nanti ada satu buku khusus ya yang ditulis berkenaan dengan masalah remaja, problem-problemnya apa. Ya.
Yang pertama di sini yang paling menonjol dari kekhususan masa remaja yaitu at-taqatu mufritah, kemampuan yang berlebih. Ya, baik kemampuan fisik ataupun kemampuan dari sisi perasaannya. Jadi sensitif banget gitu. Orang bilang sensi banget anak-anak itu. Ya. Jadi anak-anak di usia remaja 14-17 ini dia memiliki kekuatan fisik dan perasaan yang sangat kuat. Ini kalau tidak disalurkan kepada perkara-perkara yang positif, ini akan membahayakan. Nah, karena sesuatu ya waktu, kekuatan kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan ya pasti akan digunakan untuk hal yang jelek. Nah, maka hendaknya orang tua betul-betul lebih menaruh perhatian, lebih menambah waktu untuk anak-anak yang menginjak usia ini. Ya, jangan sampai dibiarkan anak itu nganggur, menghabiskan waktunya atau berkawan dengan siapa yang dia suka. Nah, karena pembiaran itu sesungguhnya adalah bentuk pembunuhan, ya, meskipun tidak menghilangkan nyawa gitu. Sehingga akhirnya akan menimbulkan kesulitan pada diri orang tua itu sendiri. Maka cara yang baik untuk berinteraksi dengan mereka itu adalah ya senantiasa meliputi mereka, ya, meliputi anak-anak itu dengan perhatian, ya, dengan pemeliharaan, dengan bagaimana pelurusan. Nah, ya, jangan dibiarkan bebas, ya, dibiarkan begitu saja. Hendaknya kita dekat dengan mereka, berkawan dengan mereka. Kadang kalau perlu ya diajak pergi bareng, ditemani ketika dia pergi. Ini akan menumbuhkan kedekatan dengan anak-anak kita. Ketika sudah dekat, ya mudah untuk kita memberikan nasihat, pengarahan kepada mereka. Dan ciri yang kedua adalah al-istiqlaliyah, kemandirian, ya, wal ghurur, ya, dia takjub luar biasa pada dirinya, ya. Anak-anak ini biasanya berlebihan di dalam menilai dirinya sendiri. Nah, maka biasanya anak-anak usia ini dia akan menerjang berbagai aturan, ya, berbagai norma, nilai, adat istiadat yang baik di masyarakat, di keluarganya, dia nggak mau lagi, dia pengen bebas, gitu, ya, pengen merdeka, nggak mau terikat katanya mereka begitu, ya. Maka hendaknya kita arahkan yang seperti ini, ya, anak ini kita arahkan untuk bagaimana melakukan kompetensi yang positif, ya. Nah, kemudian dalam hal ini kita juga harus menaruh kepercayaan kepada anak-anak kita. Jadi kita tunjukkan bahwa kita tuh percaya kepada mereka. Jangan disikapi anak-anak ini seperti anak-anak kecil. Jadi berikan kepada mereka sebagian tanggung jawab, ya, sebagian tanggung jawab. Nah, ini akan membuat mereka bangga, mereka tunjukkan ini loh saya bisa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ciri yang menonjol, mereka itu mencari idola. Ya, anak-anak usaha seperti ini mereka mencari idola, entah baik entah jelek. Nah, maka di sini peran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, bagaimana mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan idola yang baik. Kita arahkan kepada Rasul SAW, kepada para sahabat, kepada orang-orang saleh dan seterusnya.
supaya jangan kemudian idolanya kepada selebritis yang tidak beres itu. Nah, kemudian yang keempat, mereka ini senang dengan tantangan. Mereka senang untuk melakukan percobaan-percobaan. Mereka tidak mau lihat ini bahaya atau enggak, nanti akibatnya bagaimana, ya kan? Jadi ya anak muda seperti itu kan, mungkin kalau naik motor ngebut itu seperti apa ya, nggak mikir nanti kalau tabrakan bagaimana, kalau nabrak orang bagaimana, tapi dia pengen nyoba gitu. Nah, maka kita dorong semangat keinginan dia itu kepada hal-hal yang positif. Nah, ya. Kemudian yang kelima, ciri mereka adalah apa? Mereka itu merusak ikatan-ikatan yang sifatnya rutinitas. Jadi sesuatu yang rutin itu mereka nggak mau. Ya, dia itu pengennya yang aneh-aneh gitu loh. Ya, maka jangan sampai kita heran ya, ketika nanti anak-anak kita, loh kok ini gitu loh. Karena memang dia suka yang aneh-aneh gitu. Ya, maka kita dorong mereka dengan kondisi apa? Untuk mereka menciptakan sesuatu yang kreatif. Ya, jangan dilarang, jangan dimarahi ketika mereka ingin melakukan hal-hal yang sifatnya hal yang baru. Justru kita dorong untuk melakukan hal-hal kreatif yang positif. Ya, selama itu tidak melanggar batas-batas yang dibolehkan, tidak membahayakan dan sebagainya, silahkan dia. Ya, mungkin dia penampilannya, bajunya, ya, biar aja dia berkreasi dengan pakaiannya selama tidak melanggar ketentuan, kan gitu. Nah, kemudian keinginan untuk mandiri atau bebas dari rumah. Jadi anak-anak itu ketika remaja biasanya sudah nggak betah di rumah, udah pengen keluar. Ya. Nah, ini bisa dalam dua bentuk ya. Pertama, dia senang menyendiri. Mungkin dia hanya diem di kamar dalam waktu yang lama, pintunya ditutup. Ya. Atau kalau enggak, dia akan keluar kumpul dengan teman-temannya. Ya. Maka di sini apa? Kita carikan komunitas teman-teman yang baik, gitu loh. Kumpulannya dengan teman-teman yang baik. Sebab kalau dilarang, kamu jangan keluar, kamu jangan bergaul, tidak bisa, dia akan lari. Ya, maka nanti bapak ibu jangan heran ya, wah anak saya kok nggak betah di rumah. Ya jangan gitu, itu tabiatnya. Tinggal diarahkan, ini keluar rumah dengan siapa, kemana, kegiatannya apa, kan gitu aja. Gitu. Atau misalnya dia kok menyendiri di dalam kamar, ya, selama dia tidak membahayakan, ya sudah tidak apa. Karena memang kadang anak itu butuh merenung. Kadang dia ingin bicara dengan dirinya sendiri. Aku ini siapa toh? Keinginanku apa ya? Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri yang ketujuh itu apa? Terjadi perubahan yang sangat cepat. Jadi gampang berubah, ya, perasaan dan emosinya, gitu. Ya, kadang seneng, kadang jengkel, ya kan? Kadang begini, tahu-tahu begini, kan gitu. Ya, maka ya jangan dihukum ketika terjadi hal-hal seperti itu, karena memang anak itu gampang sekali
berubah. Gitu. Kadang semangat, tapi males, ya kan? Seperti itu wajar dari anak-anak. Ya, nah ini kalau disikapi dengan keras, ya, diomeli, maka dia tidak akan dekat dengan kita. Ya, karena ini sebetulnya adalah kebutuhan kejiwaan, kebutuhan perasaan, gitu. Ya, mungkin satu ketika dia merasa pede, tahu-tahu minder gitu loh. Ya jangan dimarahi. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah apa? Anak-anak ini seringnya lari dari tugas. Jadi kalau dikasih pekerjaan itu biasanya menolak. Atau dia katakan iya tapi nggak dikerjakan. Ya, lebih seneng tidur dan males-malesan. Itu anak muda itu seperti itu. Ya. Maka di sini kita tidak boleh kemudian apa? Mensifati mereka, menggelari mereka ya dengan apa? Oh, dasar anak pemalas. Ya. Orang kok kerjaannya cuma tidur aja. Gitu misalnya. Nggak boleh. Ya. Juga jangan terlalu sering diminta untuk melakukan satu pekerjaan. Ya. Tetapi hendaknya apa? Yuk kita ajak diskusi dia. Dijak ngobrol. Untuk meyakinkan. Ya, dengan cara yang lembut, dengan tenang kita ajak diskusi agar mereka akhirnya apa? Mau melaksanakan tugas pekerjaan yang kita berikan. Ya. Supaya dia meninggalkan kemalasan. Ya, tidak banyak tidur. Yuk kita ajak diskusi. Dengan cara yang baik. Sebab nanti kalau dimarahi, wah ini makin jadi dia. Ya. Kemudian juga di antara sebab kenapa para pemuda ini malas, karena sering duduk di rumah. Ya, nonton internet, ya, nonton TV. Nah, game, ya kan, permainan-permainan yang tidak menggerakkan badan, gitu loh. Nah, maka yuk diajak keluar anak-anak kita. Ya, jangan biarkan anak kita terlalu banyak nongkrong di rumah. Ya, rubah, ya, tontonan-tontonannya itu. Kemudian yang ke-9 al-inat wal mukhalafah. Nah ini menentang dan menyelisih, ya, melawan kekuasaan orang-orang dewasa, ya, melawan gurunya, tidak mau diikat dengan aturan-aturan yang dia tidak yakin, gitu loh. Makanya kepada anak-anak muda ini, ketika kita memerintah, ketika kita melarang, tidak boleh, pokoknya itu salah, harus diterangkan. Gitu loh. Kamu kerjakan ini karena ini tuh demikian, ada alasannya, gitu loh. Kamu jangan berbuat ini karena nanti aku akan begini, gitu loh. Ya, kalau sekedar kamu tolong ini, ya kamu tidak jalan, dia akan melawan. Nah, ya. Kemudian untuk anak-anak muda yang memiliki sifat seperti ini, bisa juga dia diberi sedikit kepemimpinan. Ya, diberi tanggung jawab memimpin sesuatu misalnya. Dah, yuk kita pergi. Ini pemimpin rombongan kita mudik ini misalnya adalah engkau. Gue seneng dia diangkat jadi pemimpin gitu. Nah, atau diberi tanggung jawab memimpin kebersihan rumah misalnya. Gue seneng dia. Ya. Nah, dia akan semangat karena kan cocok dengan ini. Ya. Kemudian yang berikutnya sangat sensitif. Kemudian dia tidak mampu memikul tabiat dia.
Nah, sehingga sering anak-anak muda ini lepas kontrol. Gitu. Jadi tadi tabiatnya apa? Misalnya emosional, wah dia nggak kuat nahan ini, dia lepas kontrol. Ya. Kadang mungkin ada dorongan seksualnya, karena tadi sudah mulai berkembang kan hormon-hormonnya. Nah, kadang dia nggak kuat, akhirnya apa? Nonton film-film porno, ya, lihat gambar telanjang, seperti itu. Kemudian yang ke-11, berlebihan dalam mencari hiburan, ya. Tuh, berlebihan dalam bercanda, ya. Kalau tertawa itu suaranya keras, ya, kalau bahasa Jawanya ngakak gitu loh. Ya. Maka ya cara kita bergaul dengan dia adalah apa? Ya kita ikut merasakan, ketika dia seneng kita ikut seneng gitu loh. Ya. Ketika dia ngajak bercanda kita ladeni sebatas dalam hal-hal yang diperbolehkan. Ya, sambil kemudian apa? Kita kasih contoh gimana sih cara tertawa, cara bercanda yang baik. Ya, kemudian kita ingatkan juga. Kadang para pemuda ini mengalami kegalauan. Ya. Galau, jengkel, putus asa, ya kan? Sehingga sering kita dapati anak-anak muda itu, wah nggak tahu Pak nanti besok mau jadi apa, ya. Bahkan sifat-sifat seperti ini muncul dikarenakan mayoritas para remaja pemuda ini apa? Tidak mampu mengungkapkan tentang siapa dirinya. Ya, dia menyembunyikan perasaannya. Ya. Jadi sebenarnya dia ada masalah tapi dia diem gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak merasa aman dan nyaman untuk cerita dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan pengasuhnya. Dia takut, nanti kalau aku cerita paling dimarahi. Ya kan? Kalau nanti aku terus terang paling dihukum aku nanti. Karena dia simpan. Sehingga akhirnya anak ini mengalami apa? Menderita kejiwaannya. Ya kalau kuat sih nggak apa-apa, paling hanya sedih, hanya galau kan gitu. Tapi kalau nggak kuat kan bisa stres. Ya, maka mari ya Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita pahami kejiwaan anak. Kita mengerti apa yang mereka hadapi dari berbagai kesulitan. Baik kesulitan yang datang dari luar maupun dari dalam anak-anak kita itu sendiri. Kita bantulah mereka untuk bagaimana menyelesaikan problem-problem itu. Kita mudahkan supaya mereka bisa mendapatkan pengobatan yang baik untuk persoalan-persoalannya. Maka jadilah masing-masing kita ini sebagai penolong untuk anak-anak kita yang memasuki usia remaja ini. Nah, ya, tahapan yang paling sulit dilalui oleh seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Berdirilah bersama mereka. Ya. Sabarlah menghadapi perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang tidak baik dari mereka. Ya, jangan sampai justru kita ini menjadi penyebab, menjadi pendorong untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bangun komunikasi yang hangat dengan mereka. Ya. Kalau ada anak ya, mau cerita, mau berterus terang tentang perbuatan-perbuatannya, jangan dimarahi, karena itu sudah separuh dari penyelesaian masalah. Ya, dokter itu kalau pasiennya ngaku yang sakit ini, ya otomatis nanti penanganannya lebih mudah. Ya.
Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, sering kita mendengar ya di sekolah, di pesantren, yang ada santri itu dituduh melakukan pelanggaran-pelanggaran sampai diinterogasi, ya toh? Sampai diancam, dimaki-maki, bahkan mungkin ada yang dipukuli sekedar untuk ngaku, untuk mengakui perbuatannya. Nah ini anak kita dengan dengan penuh kesadaran menceritakan perbuatan jeleknya kepada kita, kenapa mesti kita marahi? Wong kadang kita tuh mencari informasinya aja sulit kok, gitu loh. Maka ya peluklah dia, terimalah apa yang ada pada dia, kemudian mari bersama-sama menyelesaikan persoalannya, gitu loh. Ya. Karena ketika dipaksa, diinterogasi, itu justru menjadikan anak apa? Mungkin dia berbohong untuk menyelamatkan dari hukuman. Sehingga karena datanya itu kebohongan, ya penyelesaiannya pun juga tidak pas akhirnya, gitu loh. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Mari ya, sekali lagi kita bangun kedekatan dengan anak-anak kita, terutama kedekatan hati. Jangan sampai fisiknya itu tiap hari ketemu, dekat satu rumah tapi tidak pernah jagongan, tidak pernah ngobrol, ya. Bahkan mungkin berapa banyak anak itu ketika dengan orang tuanya ditanya cuma jawabannya ya, tidak, ya, tidak, ya, begitulah, pendek-pendek aja. Itu berarti kan adanya hambatan dalam hubungan, ya, dalam komunikasi. Kalau anak hanya hangat, jangan cerita dengan ceria kepada orang tuanya, dengan ayahnya, ya, bisa bercanda dengan bapaknya, itu masya Allah, ya. Ini yang harus kita perbaiki dalam pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik, memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, yang menjadi penyejuk mata bagi kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan dimanapun Anda dapat menggunakan siaran kami, berakhir sudah.